Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah atap, buah kenari, burung kutilang terbang ke atas. Udah terlanjur nonton kanal ini, nyok kita tonton ampe tuntas. Jumpa lagi kita dalam acara Nyaba Bahasa Betawi, dan pada episode ini kita akan berbicara tentang bahasa anak Betawi di sekolah. Nah, Abang Poknya Babe, ini adalah merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2020 ya, tentang bagaimana penggunaan bahasa anak-anak Betawi ketika mereka berada di sekolah. Jadi tujuannya untuk mengeksplor ya bahasa anak Betawi ketika mereka di sekolah, apakah bahasa apa yang mereka gunakan, baik ketika mereka berada di kelas ya, kemudian ketika mereka berada di luar kelas gitu. Nah, populasi yang diteliti adalah anak-anak sekolah ya, mulai dari tingkat SD, tingkat SMP dan tingkat SMA, yaitu anak-anak yang bapak sama enyaknya ya itu orang Betawi gitu. Jadi bapaknya Betawi, emaknya Betawi. Nah, itulah yang menjadi populasi ya penelitian ini. Nah, dari populasi anak-anak yang sekolah tadi, anak-anak Betawi yang sekolah di SD, SMP, ya kelas SMA yang ada di DKI Jakarta ini, akhirnya kita tentukan sampel ya sebanyak 126 sampel ya yang dijadikan bahan ya penelitian ini. Nah, bagaimana tentang bahasa anak Betawi di sekolah? Mari Abang Po ya kita lihat hasil ya penelitian yang dilakukan. Abang Poknya Babe, mari kita lihat ya hasil penelitian yang dilakukan ya. Jadi yang pertama, ini secara singkat akan saya paparkan Abang Poknya Babe, bahwa yang pertama kita lihat penggunaan bahasa anak-anak Betawi di sekolahnya itu masih didominasi oleh 3 bahasa ya, yaitu bahasa Betawi, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa gaul ya. 3 bahasa inilah yang mendominasi ya bahasa anak Betawi di lingkungan sekolah ya. Nah, sekarang Abang Po kita lihat bahasa apa yang digunakan oleh anak-anak Betawi ketika mereka di luar kelas. Artinya ketika mereka berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol ya pada waktu istirahat dan lain sebagainya ketika di luar kelas. Nah, hasil penelitian Abang Po menunjukkan ya bahwa bahasa yang digunakan oleh anak-anak Betawi itu untuk bahasa Betawi 27% Abang Poknya Babe ya. Dan itu pun juga dibedakan kepada siapa
anak-anak Betawi itu berbicara gitu. Ini juga berbeda. Dalam penelitian ini dilihat bahwa lawan bicara anak itu kepada teman sekelas atau kepada guru yang orang Betawi gitu ya. Kemudian kepada guru yang bukan orang Betawi dan kepada pegawai dan pesuruh. Nah, bahasa Betawi yang digunakan oleh anak-anak itu tadi yang 27% itu mayoritas digunakan oleh anak Betawi ketika mereka berbicara dengan teman sekelas dan guru orang Betawi. Nah, itu untuk bahasa Betawinya. Nah, sementara untuk bahasa Indonesia ini mencapai 58%. Dan bahasa Indonesia ini yang terbanyak 85%-nya itu adalah digunakan apabila anak-anak itu berkomunikasi dengan guru bukan orang Betawi, ya. Itu untuk bahasa Indonesia. Nah, sementara untuk bahasa gaul itu ketika di luar kelas mencapai 15%. Nah, dari 15% yang digunakan tertinggi ya, itu digunakan ketika lawan katanya itu atau lawan tuturnya adalah teman-teman sekelas mereka. Jadi itu kondisi bahasa yang digunakan anak-anak Betawi ketika mereka di luar kelas. Nah, abang poknya babe, sekarang kita lihat bagaimana bahasa anak-anak Betawi itu ya ketika mereka ada di dalam kelas ya. Bahasa apa yang dominan mereka gunakan? Nah, anak Betawi yang ketika mereka di dalam kelas ini dilihat bahwa untuk bahasa Betawinya itu sendiri yang mereka gunakan itu hanya 16%, abang ponya babe. Nah, 16% ini mayoritas ya ketika mereka berbicara dengan teman sekelasnya dan dengan guru orang Betawi. Ya. Sementara untuk bahasa Indonesia digunakan oleh anak-anak Betawi di dalam kelas itu 71%. Jadi 71% itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan mayoritas bahasa Indonesia itu digunakan oleh anak-anak Betawi itu ketika ya mereka berbicara dengan guru yang bukan orang Betawi. Nah, itu sampai 92% ya. Nah, kemudian kalau dengan guru yang orang Betawi itu 81% ya digunakan ketika bahasa Indonesia digunakan oleh mereka gitu ya. Nah, sementara untuk bahasa gaul itu hanya 13% digunakan di dalam kelas dan itu pun ya terbanyak digunakan ketika mereka berbicara dengan teman sekelas mereka. Jadi itu abang ponya babe anak-anak Betawi ketika dia di dalam kelas ya mayoritas mereka masih menggunakan bahasa Indonesia ya mencapai 71%, kemudian bahasa Betawinya 16% dan bahasa gaul 13%. Nah, abang ponya babe dalam penelitian ini juga dilihat tentang bagaimana ya sikap bahasa anak-anak Betawi ya terhadap bahasa yang digunakan. Nah, dalam penelitian ini terbukti abang poknya babe bahwa dari aspek kognitif atau aspek pengetahuan tentang bahasa ya untuk bahasa Betawi itu positif ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia juga positif. Dan untuk bahasa gaul ini negatif ya. Nah, kemudian dari aspek afektif atau penilaian tentang sesuatu bahasa ya atau baik atau tidak baik seperti itu.
Untuk bahasa Betawi itu positif, ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia juga positif, untuk bahasa gaul negatif. Dan yang ketiga yaitu dari aspek konatif atau aspek perilaku, ya. Untuk bahasa Betawi itu positif, bahasa Indonesia positif, ya, dan bahasa gaul juga positif. Nah, dari data-data tersebut, Abang Po-nya Babe, bisa kita lihat bahwa sikap bahasa anak Betawi, ya, terhadap bahasa Betawi ini masih positif, ya. Kemudian terhadap bahasa Indonesia juga masih positif. Nah, terhadap bahasa gaul ini negatif, ya, terutama untuk sikap kognitif dan sikap afektifnya. Nah, terhadap data-data ini kita bisa ambil satu kesimpulan, Abang Po-nya Babe, bahwa bahasa Betawi dan bahasa Indonesia, ya, itu bisa berdampingan, ya, di sekolah. Dalam hal ini adalah digunakan oleh anak-anak Betawi, ya. Jadi itu masih bisa berdampingan, dan kita juga masih bisa meramalkan, Bapak Ibu, Abang Po-nya Babe semua, bahwa bahasa Betawi, ya, terhadap penggunaan bahasa Betawi oleh anak-anak Betawi itu boleh dikatakan ini kondisinya masih bisa bertahan, ya, walaupun tentu tekanan dari bahasa Indonesia itu memang masih sangat kuat, ya, karena bahasa Indonesia itu memang sudah dikondisikan sedemikian rupa untuk digunakan di sekolah. Jadi kendati pun demikian, dari data yang ada kita bisa melihat bahwa bahasa Betawi khususnya yang digunakan oleh anak-anak Betawi itu juga masih dapat bertahan. Nah, itulah Abang Po-nya Babe, hasil penelitian tentang bahasa, ya, anak-anak Betawi ketika dia berada di sekolah mereka, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa bahasa Betawi, ya, di tengah-tengah anak-anak Betawi itu boleh dikatakan, ya, masih bisa bertahan, ya. Kendati pun demikian, dari lihat persentase tadi memang bahasa Indonesia masih mendominasi, ya, baik ketika anak-anak Betawi itu berada di dalam kelas, ya, maupun berada di luar kelas, ya. Hal tersebut tentu, ya, memang bahasa Indonesia itu ketika di sekolah itu sudah dikondisikan sedemikian rupa digunakan untuk sebagai bahasa pengantar resmi, ya, yang digunakan di sekolah-sekolah. Nah, Abang Po-nya Babe, sampai di sini dulu, ya. Jumpa kita di dalam acaranya Bahasa Betawi. Jangan lupa Abang Po, ya, abis nonton video ini colok dah langganannya, ya. Abis itu colok juga tanda sukanya. Nah, udah gitu Abang Po-nya Babe kirim deh, ya, ke Abang Po-nya Babe yang lain. Biar kenapa? Biar supaya tentang pengetahuan mengenai bahasa Betawi itu bisa menyebar, ya, dan tersiar, ya, lebih luas lagi, sehingga tentang bahasa Betawi dapat dipahami oleh banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.